warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma wa atina hikmah. Allahumma barik lana fi majlisina hadha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini sampailah kita kepada qaul yang ke-6. Kita sudah masuk maqalah yang ke-6. Di sana ada pernyataan yang menarik. Saudara, pernyataan ini cukup masyhur, populer di dalam umat, sering dibawa juga oleh para pendakwah, di mana di sana ada ungkapan al-mu'minu kaisin fadil. Artinya orang beriman itu senantiasa berakal dan cerdas. Orang beriman itu senantiasa berakal dan cerdas. Nah, kalimat ini adalah ungkapan seorang sahabat yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jadi sepopuler-populernya kalimat ini harus menjadi catatan bagi kita, bukan hadis Nabi. Kadang-kadang karena selalu sering diucapkan para kiai, para ustaz, saudara di ceramah-ceramah, di majelis-majelis, kita pikir ini hadis. Ya, kalimat ini bagus, kalimat ini baik. Jadi bukan berarti dia bukan hadis itu kita katakan kalimatnya jelek, enggak. Kalimatnya bagus, maknanya mendalam. Tapi kita mesti tahu kalimat ini keluar dari pribadi seorang sahabat, saudara yang merupakan khadimun Nabi sallallahu alaihi wasallam, pelayan setia Nabi, yaitu Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ini menarik. Di sini ada kata kais, saudara, ada kata fadl dan kata al-fitnah. Fitnah pakai po ya, bukan pakai tak, bukan fitnah, bukan. Al-fitnah itu lain lagi. Ini fitnah. Fitnah itu bisa juga kadang-kadang kita dengar disebut khatonah. Jadi aslinya fitnah. Al-fitnah itu saudara kecerdasan. Al-kais juga kadang-kadang diartikan berakal, cerdas. Kalau dalam bahasa Indonesia saya ingatkan terlebih dahulu ya, dalam bahasa Indonesia juga ada beberapa kata yang kadang-kadang kita pikir artinya sama, satu sama lain, padahal punya makna yang berbeda. Seperti kata cerdas, kata cerdik, kata pandai, kata pintar, sebutan selalu kan sama ya. Pintar dengan cerdas, dengan cerdik, saudara dengan pandai, sebentar selalu orang dengar sama maknanya. Tapi sebetulnya kata-kata tersebut punya maksud yang berbeda. Biasanya orang disebut pintar itu karena hasil belajar. Jadi kalau orang belajar untuk ilmu, terus dia tangkap tuh dia dapat ilmu dari hasil belajarnya, saudara. Atau suruh menghafal, dihafal. Dia belajar menghitung, terus dia bisa menghitung. Itu namanya pintar. Makanya anak-anak sekolah yang belajar nilainya bagus kita sebut pintar. Nah, umumnya pintar itu, saudara, itu hasil belajar. Nah, baik. Lalu kalau cerdas, nah kalau cerdas ini kemampuan seseorang itu untuk mengatasi suatu persoalan tanpa belajar. Jadi dia sudah punya bekal ilmu, dia sudah punya kekuatan berpikir, saudara. Nah kemudian katakan dalam satu pertemuan, diskusi, tanya jawab, ngobrol, saudara. Nah dia mampu untuk menjawab berbagai macam persoalan yang orang lain belum tentu mampu untuk menjawabnya. Nah cara menjawabnya lancar, bagus, saudara, itu disebut
cerdas. Nah, kita tahu ya beda pintar sama cerdas. Nah, jadi cerdas itu biasanya hasil apa? Hasil dia bersosialisasi, dia bergaul, dia banyak pengalaman, sering ikut diskusi, ngobrol sana sini, saudara, banyak yang dibaca, literaturnya cukup, saudara, sehingga kalau dia diskusi tentang apapun di tengah kawan-kawannya dia nggak pernah ketinggalan masalah. Dan kalau dia ditanya tentang beberapa masalah dia mudah sekali jawabnya. Oh, ini kalau begini caranya begini, kalau ini mestinya begini, kalau begini nanti begini. Nah, itu sebetulnya sesuatu yang bukan hasil belajar, tapi itu hasil bersosialisasi, hasil bergaul, hasil banyak baca buku, hasil daripada dia banyak melakukan sharing pendapat dengan teman-temannya. Itu disebut cerdas. Nah, lalu kalau pandai apa? Kalau pandai ini biasanya berkaitan dengan keterampilan. Dia mahir melakukan sesuatu, itu biasanya disebut pandai ya. Jadi pandai itu lebih banyak kepada prakteknya, saudara. Di dalam mempraktekkan sesuatu, dia terampil, dia mahir, saudara. Itu biasanya disebut pandai. Biasanya kalau dalam keterampilan nggak disebut pintar, pandai. Orang ini pandai. Ini kalau untuk urusan besi, urusan batu, nih urusan semen, ini pandai ya orang ini. Jadi itu biasanya berhubungan dengan praktek-praktek di lapangan, keterampilan, kemahiran seseorang. Nah, kalau cerdik lain lagi. Kalau cerdik itu orang yang suka berpikir, menghasilkan ide-ide, saudara. Dia banyak berpikir, dia pemikir. Nah, terus dari hasil pemikirannya dia menghasilkan ide-ide baru, dia kreatif ya, Pak. Nah, itu disebut cerdik. Nah, jadi ada beda-beda dari itu, antara cerdas, cerdik, pintar, pandai. Tapi secara umum keempat-empatnya ini sikap yang bagus, sifat yang terpuji, bagus ya, Pak. Nah, tapi jangan lupa orang yang pintar belum tentu cerdas. Dia pintar, dia belajar, nilainya bagus, tapi cerdas begitu diskusi apa belum tentu dia bisa menyelesaikan masalah. Tapi orang yang cerdas biasanya pintar, saudara. Karena justru karena dia pintar, dia dapat ilmu banyak, dia banyak membaca, banyak pengetahuan, sehingga dia bisa memecahkan masalah. Jadi orang sulit untuk jadi cerdas tanpa pintar. Tapi orang bisa pintar tanpa cerdas. Nah, jadi cerdas levelnya lebih tinggi. Nah, dalam bahasa Arab begitu juga, saudara. Kalau tadi dikatakan oleh Anas bin Malik bahwa al-mu'min itu kais. Kais itu berakal, pintar. Nah, kemudian ada tambahan fatan, bahwa dia juga memiliki fatana. Saudara. Nah, sekarang ini dalam bahasa Arab, saudara, untuk menunjukkan seseorang itu berpengetahuan ada sejumlah kata yang digunakan. Yang pertama al-ilm. Nah, orang kalau punya ilmu disebut alim. Al-ilm ini apa? Ma'rifatus syai', dia mengetahui sesuatu. Dia mengetahui sesuatu maka disebut dia punya ilmu, saudara. Nah, kemudian makanya orang yang punya ilmu disebut rajulun alim, orang yang alim, saudara. Nah, kemudian al-fitnah, fatana. Nah, kalau al-fatana itu adalah sur'atul idrak, dia cepat memahami sesuatu. Nah, orang yang cepat memahami sesuatu, saudara, itu disebut fatana. Bisa mengatasi masalah itu disebut fatana, saudara. Fatana, salah satu sifat Nabi adalah fatana, ya Allah. Nah, jadi itu dari kata al-fitnah, atau al-fitnah. Nah, jadi saudara, beda antara al-ilm dengan al-fitnah. Al-ilm itu ma'rifatus syai', dia mengetahui sesuatu dan disebut dia punya ilmu. Nah, tapi begitu dia sur'atul idrak, dia cepat mudah memahami sesuatu dan cepat di dalam mengatasi masalah, berarti dia punya sifat fatana. Dia punya sifat al-fitnah. Dan jangan lupa, kullu fitnatin ilmun wa laysa kullu ilmin fitnatun. Setiap fatana itu pasti ilmu. Setiap ilmu belum tentu fatana, saudara. Ada orang punya ilmu belum tentu dia fatana. Sekedar dia punya ilmu, dia mengetahui berbagai masalah, tapi dia tidak fatana, dia tidak cerdas untuk menjawab persoalan. Jadi setiap orang yang fatana sudah pasti berilmu. Nah, makanya sifat Nabi itu disebut fatana. Kenapa? Karena Nabi udah pasti punya ilmu. Dengan ilmunya itu
saudara, seseorang mengembangkan dengan logika akal pikirannya yang pintar, akhirnya dia mendapatkan fatana. Jadi fatana lebih tinggi daripada al-ilm, saudara. Nah, kemudian ad-daka. Nah, dalam bahasa Arab ada ad-daka pakai dal, bukan pakai z, ya. Nah, kalau pakai z, saudara, itu artinya suci. Ada orang namanya Zaki. Zaki pakai z, pakai z, Zaki. Nah, kalau disebut Zaki, orang yang suci, yang bersih. Tapi kalau pakai dal, dal, Zaki. Nah, itu artinya orang yang pintar, yang cerdas. Nah, apa bedanya zakat dengan ilmu dan fitnah, saudara? Zakat itu diartikan, saudara, oleh para ulama lughat, ulama bahasa Arab, yaitu tamamul fitnah, fatonah yang sempurna. Jadi dia cerdas, saudara, dan kecerdasannya itu terlihat sempurna, saudara. Itu zakat. Nah, orang semacam ini biasanya, saudara, dia bukan sekedar sur'atul idrak, bukan sekedar dia cepat di dalam memahami sesuatu, tapi juga hiddatul faham, tajam pemahaman dia, saudara. Nah, jadi kalau dia cepat memahami sesuatu dan pemahamannya tajam, dia kuat, mendalam, nah itu disebut ad-daka. Orangnya disebut zaki. Dalam bahasa Arab masih ada lagi al-hidik, hadik, saudara, ha dengan dal dengan qaf, hadik. Nah, kalau disebut hidik itu artinya mahir, mungkin. Nah, seperti orang mempelajari Al-Quran, cara baca Al-Quran, dia pelajari sampai selesai, sampai tamat, sampai dikuasai ilmunya, dan dia mahir untuk baca Al-Quran dan mahir dia bagaimana untuk berhubungan dengan Al-Quran, itu disebut hadik, saudara. Nah, yang tadi dalam ucapan Anas bin Malik disebut, saudara, kais atau kayis, saudara. Nah, kalau kayis ini, saudara, suratul harakah fil umur, dia cepat bergerak di dalam mengatasi suatu masalah. Nah, jadi bukan sekedar dia cepat berpikir, bukan sekedar dia cepat memahami sesuatu, tapi dia juga cepat bertindak di dalam mengatasi suatu perkara. Nah, orang yang cepat bertindak ini, saudara, nggak buang-buang waktu, itu disebut apa? Kais atau kayis. Disebut kayis. Masih ada lagi, saudara, nafad. Nun, fa, alif, dal, nafad, saudara. Nah, nafad, saudara, orang yang disebut nafad itu sedikit di atas fatonah. Nah, jadi orang ini biasanya, saudara, fatonahnya itu nggak sekali-sekali. Orang kalau fatonahnya sekali-sekali dia cerdas, kapan-kapan blank, saudara. Tapi kalau yang disebut nafad udah nggak ada blanknya, saudara. Nah, jadi fatonahnya cerdasnya betul-betul cerdas di dalam menghadapi setiap persoalan. Nah, baiklah, berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Anas bin Malik tadi, saudara, mari kita buka kitab Riyadhus Shalihin. Memang tadi ucapan itu bukan hadis Nabi, itu adalah ucapan sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Akan tetapi bicara tentang kayisnya seorang beriman itu di dalam hadis ada. Nah, kalau kita buka kitab Riyadhus Shalihin, hadis yang ke-71. Nah, kita minta Abu Muhammad dibaca dulu hadisnya dari kitab Riyadhus Shalihin. Nah, yang ke-71. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Muttasil ila Imam al-Allamah al-Mujtahid Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Sharaf an-Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa 'ulum salihin amin. Amin. السابع عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. رواه الترمذي وقال حديث حسن. قال الترمذي وغيره من العلماء: معنى دان نفسه حاسبها
Ahsantum. Barakallahu lakum fi jami' harakatikum wa sakanatikum. Alhamdulillah, barusan hadisnya sudah dibacakan oleh Habib Muhammad bin Hadi Al-Hamshi, di mana ada satu riwayat dari sahabat Nabi yang bernama An Abi Ya'la Shaddad ibn Aus radhiyallahu anhu. Kunyahnya Abu Ya'la, namanya Shaddad, ayahnya adalah Aus. Nah, di sini disebutkan an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ada riwayat datang bersumber langsung dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa sesungguhnya beliau itu qala, beliau bersabda, al-kayyisu. Al-kayyisu ini artinya orang yang berakal itu, orang cerdas itu, orang pandai itu, orang pintar itu, semua kita pakai. Yang kita itu pintar, pandai, cerdas, cerdik, semua kita pakai. Tapi sebetulnya di sini al-kayyis itu saudara orang yang berakal. Bagaimana orang yang berakal itu saudara, yang mampu menggunakan akalnya secara baik? Mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang selalu introspeksi diri, orang yang selalu mengevaluasi segala perbuatannya, saudara. Jadi dia selalu melakukan muhasabah. Nah, orang yang selalu melakukan muhasabah wa amila lima ba'dal maut, dan dia selalu beramal untuk apa? Untuk menghadapi apa yang akan terjadi setelah kematian. Dengan kata lain, orang yang berakal itu, yang disebut kayyis itu, orang yang selalu muhasabah, introspeksi diri, dan beramal untuk menghadapi atau menyambut kematian. Ini yang disebut al-kayyis. Jadi kalau orang al-kayyis itu, orang berakal itu, ya selalu dia muhasabah diri, saudara. Jadi orang-orang mukmin yang tadi disebut Anas bin Malik, al-mukminu kayyisun fadil, saudara, bahwa orang mukmin itu adalah orang yang berakal. Ini yang dimaksud berakal. Orang yang selalu introspeksi diri dan melakukan amal soleh untuk menyambutnya datang kematian. Itu yang disebut kayyis, saudara. Baik, kebalikannya kata Nabi, wal ajiz. Ajiz ini orang yang lemah, saudara. Ajiz orang yang lemah. Tapi yang dimaksud lemah di sini, saudara, tentunya lemah akalnya, lemah imannya, saudara. Lemah dia punya takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau al-kayyis tadi kuat imannya, dia berakal, saudara, dia gunakan akalnya. Sedangkan al-ajiz, orang yang lemah akalnya itu, lemah imannya itu, man atba'a nafsahu hawaha. Orang yang, saudara, dia membiarkan dia punya diri mengikuti hawa nafsunya. Ya, dia nggak tahan dirinya, dia nggak tahan perilakunya. Nah, justru dirinya, saudara, membiarkan dia punya diri itu, akalnya itu membiarkan. Lalu dia punya diri itu, dia punya jiwa mengikuti apa kemauan hawa nafsu. Wa tamanna Allah. Ini orang yang banyak berangan-angan, berangan-angan kepada Allah, pengennya masuk surga, sholat nggak pernah. Kalau kita, saudara, pengennya, saudara, jadi orang soleh, tapi belajar ilmu nggak mau. Pengen jadi orang bertakwa, jadi ulama, tapi belajar nggak pernah. Nah, ini namanya tamanna Allah. Allah pengen masuk surga, pengen dapat pahala, pengen dapat bidadari, pengen nanti makan enak, hidup dalam surga, dapat rezeki dari Allah. Tapi yang beramal soleh nggak mau. Ini namanya tamanna Allah. Dia banyak berangan-angan, ya Allah. Nah, jadi jelas. Jadi Nabi menyebutkan dua tipe manusia. Yang satu berakal, akal sehat, akal bagus, saudara. Yang satu lagi lemah, dia punya akalnya, saudara. Yang akalnya sehat, akalnya kuat, akalnya bagus adalah orang yang selalu mengintrospeksi diri dan terus berusaha beramal soleh untuk menyambut datangnya kematian. Nah, itu orang yang akalnya sehat, ya Allah. Itu bagus, dia punya akal. Sedangkan al-ajiz yang akalnya lemah, akalnya tidak mampu menasihati dirinya, menasihati jiwanya. Dia biarkan dia punya diri mengikuti hawa nafsunya, dan dia terlalu banyak berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Jadi artinya
mengucapkan tadi al-mu'minu kaisun fatin bukan sembarang omongan, ada sumbernya, saudara. Walaupun Nabi nggak mengucapkan begitu, Nabi mengucapkan dengan redaksi yang lain. Tapi paling tidak beliau sebagai sahabat Nabi, sebagai pelayan setia Nabi, sebagai murid Nabi, saudara mencoba mengambil intisari dari pesan Nabi. Oh kalau begitu ini kan kesimpulan. Oh kalau begitu kesimpulannya orang mukmin pasti kais. Orang mukmin yang sejati itu otomatis dia akan berakal. Nah makanya beliau katakan al-mukmin kais atau kaisul. Mukmin itu saudara pasti dia itu akan berakal, menggunakan akalnya dengan baik, introspeksi diri, dan akan selalu beramal soleh. Nah, sehingga bisa kita simpulkan apa yang disampaikan Anas bin Malik tidak lain dan tidak bukan intisari dari apa yang beliau dapat dari hadis Nabi kita Muhammad SAW. Tapi tetap apa yang beliau katakan bukan hadis. Yang beliau katakan disampaikan Anas bukan hadis Nabi, bukan ucapan Nabi. Tapi kalau itu merupakan intisari dari ucapan Nabi, ya. Nah, tapi dia bukan hadis Nabi. Nah, kalau yang barusan hadis Nabi yang dibaca barusan dari kitab Riyadhus Shalihin oleh Habib Muhammad Al-Habsyi itu hadis Nabi ya, Allah. Dan Al-Imam At-Tirmidzi sebagai perawi mengatakan hadisun hasan. Ini merupakan hadis hasan. Saudara, apa sih beda antara hadis hasan dengan hadis sahih? Dan apa persamaannya? Nah, persamaannya hadis hasan dan hadis sahih saudara sama-sama muttasilus sanad. Sanadnya sama-sama bersambung. Nah, kemudian yang kedua kesamaan saudara antara hadis sahih dengan hadis hasan saudara sama-sama tidak ada illah saudara. Dan sama-sama tidak ada suzur, artinya tidak bertentangan dengan riwayat yang lain yang lebih kuat dari dia, saudara. Dan perawinya sama-sama adil, sama-sama orang baik. Nah, bukan pembohong, bukan pendusta, bukan orang yang suka maksiat. Nah dari empat segi itu hadis sahih dan hasan sama-sama nyambung sanadnya, sama-sama adil perawinya, sama-sama tidak ada ilahnya, tidak ada kejanggalan, tidak ada keganjilan dalam riwayatnya, dan tidak ada sah, tidak ada suzuz. Artinya tidak ada suzuz, itu hadis riwayat tidak bertentangan dengan riwayat lain yang lebih kuat. Nah, di sini posisi hadis sahih dan hasan sama dalam empat masalah tadi. Nah, bedanya satu, kekuatan hafalan perawi. Saudara, jadi kalau hadis hasan perawinya itu hafalannya katakan 90%. Tapi kalau hadis sahih perawinya hafalnya 100% ya, Pak. Nah, untuk mengukur itu seperti orang saudara ada hafal baca surat Al-Baqarah, bacanya lancar, gak ada berhentinya udah ya, Pak. Itu hafalannya 100%. Tapi ada yang hafal, cuma kadang-kadang berhenti. Kadang-kadang hafalannya dia berhenti, dia ulangi lagi, dia ingat-ingat, kemudian dia terusin lagi, ya hafal juga. Nah, cuma tidak seperti yang pertama. Nah, kalau perawi punya hafalan full, yang saya katakan dari 100%, itu hadisnya sahih ya, Pak. Tapi kalau hafalannya kurang dikit ya, Pak, enggak terlalu full, tapi dia hafal, bukan berubah, hafal juga. Nah, cuma tidak selancar yang pertama, itu hadisnya disebut hadis hasan. Nah, jadi tapi kalau dari segi kekuatan hujah, sahih dan hasan wajib dijadikan dalil, baik dalam urusan akidah maupun dalam urusan hukum, begitu juga dalam urusan akhlak. Mau dia sahih, mau dia hasan, sama-sama wajib untuk dijadikan dalil, wajib ya, Allah. Nah, kalau hadis dhaif bagaimana? Kalau hadis dhaif, saudara, tidak boleh dijadikan dalil kecuali ada tujuannya. Kalau dalilnya dhaifnya nggak parah, dhaifnya tidak parah, itu satu. Kedua, dalam urusan fardhail amal, dalam amalan-amalan sunnah, saudara. Jadi kalau hadis dhaif yang tidak parah boleh dijadikan dalil dalam amalan-amalan sunnah atau dalam babul manaqib. Dalam cerita-cerita keutamaan Nabi, keutamaan para sahabat, keutamaan. Jadi kalau babul manaqib silakan, nggak apa-apa pakai hadis dhaif selama dhaifnya tidak
parah ya kawan, boleh, tidak wajib tapi boleh. Nah, nggak apa-apa, jadi jangan kaget kalau ada umpamanya seperti fadilah bulan Rajab ya kawan. Ada hadis sahih, ada juga hadis dhaif. Tapi jangan mentang-mentang ada hadis dhaif langsung mengkhusus bulan Rajab bulan keistimewaan. Tunggu dulu, periksa dulu dhaifnya saudara. Nah kalau dhaifnya ternyata dia tidak parah dan kemudian ada syawahid, ada kesaksian hadis-hadis lain, dhaif itu bisa naik menjadi hasan, saudara. Hasan li ghairi. Jadi dhaif dengan dhaif sama-sama tidak parah, digabung itu bisa jadi hasan li ghairi, saudara. Jadi jangan sembarangan memvonis bulan Rajab itu nggak ada keistimewaannya karena hadisnya dhaif. Tunggu dulu, saudara. Hadis sahih tentang bulan Rajab ada, hadis dhaif tentang bulan Rajab juga ada, hadis maudhu pun yang palsu tentang bulan Rajab juga ada. Nah kalau hadis maudhu bagaimana? Hadis maudhu yaitu hadis palsu haram dijadikan dalil. Nggak boleh tuh, perhatikan tuh. Kalau hadis sahih wajib jadi dalil, hadis hasan wajib jadi dalil, hadis dhaif boleh jadi dalil selama dhaifnya tidak parah, saudara. Nah selama digunakan bukan untuk hal-hal yang wajib, tapi bukan untuk yang prinsip, tapi digunakan untuk fadhailul a'mal, amalan-amalan sunnah, digunakan untuk manhaj ikhwan, nggak apa-apa, atau digunakan untuk motivasi, untuk mensupport supaya orang mau beramal soleh, boleh pakai hadis dhaif, silakan. Sepakat ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah, ulama-ulama hadis ahlus sunnah wal jamaah ataupun fikih sepakat hadis dhaif yang tidak parah boleh digunakan sebagai dalil dalam amalan-amalan sunnah, dalam urusan-urusan manhaj, dan saudara dalam urusan-urusan motivasi, mensupport supaya orang semangat beramal, saudara. Nah, adapun hadis maudhu sebetulnya bukan hadis. Maudhu itu bukan hadis, palsu, kalau palsu ya bukan hadis sebetulnya. Tapi memang dalam istilah disebut hadisun maudhu. Nah kalau sudah disebut maudhu, palsu. Kalau sudah palsu, haram dijadikan dalil. Nah, makanya hati-hati tentang persoalan hadis ini. Kalau kita sudah tahu hadis palsu, jangan dibawa. Jangan dibawa dalam ceramah, jangan dibawa dalam pengajian. Tapi kita juga saudara memaklumi kadang-kadang ada ustaz, ada dai, saudara mungkin karena selama ini dia sering dengar itu satu ungkapan, dia pikir itu hadis. Akhirnya dibawa dalam dakwah, dia belum tersabut lagi, dia belum verifikasi ini hadis atau bukan. Nah kadang-kadang terungkap juga dia bawa hadis yang palsu, bukan sengaja dia sebar hadis palsu, bukan. Nah, karena keterbatasan ilmunya. Nah kalau yang seperti ini saudara kita bisa maklumi, tapi yang bersangkutan tetap wajib tersebut. Kalau suatu saat kemarin yang saya sampaikan hadis palsu tuh, perbaiki ya Pak. Nah begitu dia ceramah lagi, saudara tuh ada hadis itu palsu tuh ya. Nah jadi dia mengklarifikasi dari apa yang disampaikan. Jangan nggak diklarifikasi, nanti kalau nggak diklarifikasi umat pikir itu hadis Nabi ya Pak. Jadi soal hadis Nabi ini nggak boleh sembarangan untuk kita menyampaikan sebelum kita tersebut. Periksa dulu. Nah ini sahih apa enggak, hasan apa enggak, dhaif atau gimana, palsu atau tidak. Nah kalau yang namanya sahih, hasan, dhaif, saudara tidak ada masalah kita sampaikan. Tapi yang maudhu hati-hati. Nah itulah pelajaran kita untuk kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan semua yang hadir sini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Qul ya 'azim antal 'azim.
فيه